sukacita. Tanpa Tuhan ya tiadalah lengkap. Di mana hati dirangga yang utuh dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Ayat renungan kita hari ini, Kamis 27 April 2023, diambil dari Imamat 18 ayat 4. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, Kamis 27 April 2023, tertulis dalam Imamat 18 ayat 4. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu yang membentuk karakter dan sikap seseorang adalah lingkungannya. Sehingga setiap orang tua pasti menasihatkan anak-anaknya untuk berhati-hati dalam memilih teman. Jangan sampai terikut-ikut dengan kebiasaan yang tidak sesuai dengan aturan di rumah. Misalnya saja, perkataan-perkataan yang tidak sesuai dan kasar jangan sampai dicontoh oleh anak-anak kita. Firman Tuhan hari ini dilatar belakangi kondisi bangsa Israel yang sedang diproses oleh Tuhan. Bangsa Israel sudah keluar dari perbudakan di tanah Mesir dan sedang menuju ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Selama 430 tahun bangsa Israel diperbudak di tanah Mesir. Banyak pengaruh dari Mesir yang diterima oleh bangsa Israel, yang mungkin saja itu dapat mempengaruhi sedikit demi sedikit pemikiran dari bangsa Israel, terutama dengan agama di Mesir yang menganut sistem politeisme yang menyembah banyak dewa. Saat itu pula di tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Israel, juga telah didiami oleh bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan. Pada umumnya mereka pun menyembah dewa seperti bangsa Mesir. Namun perbedaan utama antara bangsa Kanaan dengan bangsa Mesir adalah sebagian besar bangsa Kanaan hanya menyembah satu dewa, namun Mesir menyembah banyak dewa. Firman Tuhan hari ini menekankan bahwa bangsa Israel tidak boleh meniru gaya hidup dahulu ketika mereka ada di tanah Mesir. Dan juga Tuhan menekankan supaya mereka tidak boleh juga meniru gaya hidup bangsa Kanaan, tempat di mana mereka akan tinggal selanjutnya. Tuhan tidak ingin bangsa Israel mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Satu-satunya keinginan Tuhan adalah agar bangsa Israel melakukan peraturan-peraturan yang Tuhan berikan dan juga berpegang pada ketetapan-ketetapan yang Tuhan berikan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kehidupan kita saat ini seperti bangsa Israel, di mana kebanyakan orang di sekitar kita memiliki gaya hidup yang tidak sesuai dengan iman kita. Banyak hal-hal yang di Alkitab terang-terangan menyatakan sebagai dosa, tetapi orang di luar iman kita menganggap itu sebagai hal yang biasa. Saat ini kita dihadapkan dengan kondisi seperti itu. Jadi, bagaimana reaksi kita? Kita harus tetap mengingat perkataan Tuhan, yaitu mengikuti segala peraturan dan ketetapan Tuhan. Karena segala peraturan dan ketetapan Tuhan akan membawa kita kepada kehidupan. Namun,
Jika kita melanggarnya, maka kebinasaan dan duka cita yang akan kita rasakan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat hidup seturut peraturan dan ketetapan Tuhan, karena Dialah Tuhan Allah kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, Engkau mengingatkan kami di pagi hari ini, supaya kami senantiasa mengingat peraturan dan ketetapan-Mu yang telah Engkau ajarkan kepada kami ya Tuhan. Tolong dan kuatkan kami ya Bapa, supaya kami dapat hidup di dalam kehendak-Mu. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bawa serta pada saat ini Tuhan. Kehidupan kami dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mohon bimbingan dan penyertaan-Mu Tuhan, supaya kami tetap memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam setiap langkah kehidupan kami. Bapa di dalam kerajaan surga, Engkau menyembuhkan setiap yang sakit ya Tuhan. Engkau menolong setiap orang yang sedang dalam kesusahan. Kini Engkau juga menolong setiap orang yang dalam keadaan duka cita, Engkau boleh hiburkan ya Bapa. Kiranya juga Tuhan menolong setiap jemaat Tuhan yang merindukan pasangan hidup ataupun keturunan di tengah-tengah keluarga mereka. Kiranya juga Tuhan berkenan memberikannya sesuai dengan kasih karunia-Mu. Berkati juga Tuhan perjalanan kehidupan, pekerjaan, aktivitas jemaat-Mu pada hari ini Tuhan. Jauhkan dari segala mara bahaya, berikan mereka sukacita, berikan mereka juga Tuhan berkat rezeki kepada mereka masing-masing. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Inilah doa dan permohonan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.